Oke, ini adalah contoh device Wemos D1 Mini yang seri lainnya biasa berbentuk seperti ini. Ya, Wemos D1 Mini serinya. Tapi kita akan menggunakan yang bentuknya seperti ini yang ada chip ESP8266 atau ESP12F-nya di sini. Nah, uh, ESP8266 ini memiliki lumayan banyak pin, tapi kalau untuk yang di Wemos D1-nya ini yang digunakan pin out-nya hanya dari D0 sampai D8. Jadi ada 9 pin out yang bisa dipakai, yang bisa dipakai. Di sini mulai dari D1, D2, D3, D4. Kemudian di sini ada RX-TX untuk serial communication-nya, kemudian ada pin ground sama 5 volt, kemudian ada pin RST, kemudian ada pin A0 ini analog, kemudian ada digital 0, D0, D5, D6, D7, D8, dan yang terakhir adalah pin 3,3 volt. Nah, di sini jadi variasi penggunaan power yang bisa kita gunakan itu antara 3,3 dan 5 volt. Jadi untuk komponen-komponen yang membutuhkan daya 5 volt seperti display kayak gini, kemudian eh, ini humidity sensor kayak gini, atau mungkin servo seperti ini membutuhkan daya power yang cukup besar, yakni 5 volt tegangannya. Sedangkan untuk lampu seperti LED seperti ini cukup menggunakan yang 3,3 volt. Atau komponen-komponen sensitif lainnya menggunakan yang 3,3 volt. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah program menggunakan IDE Arduino. Sini teman-teman bisa download sendiri di website Arduino-nya. Kemudian uh, di sini juga kita perlu melakukan setup boardnya terlebih dahulu supaya apa nih itu uh, bisa dideteksi, bisa diinstal di konfigurasi untuk install firmware-nya bisa sesuai dengan yang Wemos D1 Mini. Nah, kebetulan di sini saya sudah memberikan setup-nya. Di sini menggunakan Wemos yang D1, kita cari dulu. Lowland yang seri Mini Lite. Di sini ada ya Wemos D1 Mini Lite. Biasanya ada di kalau kita cek di board manajernya bakalan ada. Nah, di sini teman-teman cari yang uh, serinya, sorry dia masih ngedownload. Kita tunggu sampai selesai dulu. Ya, udah. ESP8266. Nah, di sini ada yang dari ESP8266 Community versi 2.7. Di sini sudah ada Wemos D1 Mini. Lolin Wemos, Lolin Wemos. Nah, kita menggunakan board manager yang ini. Oke, kita lanjutkan dengan ngehang. Oke, di sini kita lanjutkan untuk portnya. Portnya menyesuaikan dengan port yang di device teman-teman di sini karena saya menggunakan MacBook. Jadi dia di porting ke DepCU bla bla bla. Nah, di sini dia pakai USB serial 14640. Kita pilih yang ini. Kalau yang lain ini biasanya sih bawaannya. Jadi nggak dicuekin aja yang lain. Oke, di sini ketika kita bikin new project di Arduino, kita bikin new saja, bakalan ada dua setup kayak gini, dua fungsi kayak gini. Yang pertama yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Apa itu? Nah, sekarang kita jelasin sebentar. Nah, fungsi setup ini adalah digunakan setup hanya akan dieksekusi satu kali pada saat
baru setelah powernya dinyalakan. Baru ketika powernya dinyalakan, maka setup ini akan jalan. Ini hanya akan berjalan satu kali. Sedangkan loop ini akan berjalan terus-menerus, berulang-ulang, berkali-kali selama ada power yang masuk ke Wemos-nya, unit ESP-nya. Oke. Nah, di sini kita di bagian setup ini kita bisa menempatkan konfigurasi untuk pin-nya. Misal kita mau mengatur pin mode dari internal LED yang ada di ESP8266. Di sini internal LED-nya connect ke pin D4. Kita buat D4, kemudian modenya adalah output. Ada beberapa mode, cuman yang paling sering akan kita pakai nanti input sama output. Oke, kita sudah atur di sini pin modenya menggunakan di D4 ini pin mode output. Artinya dia nanti menerima power dari dalam chipnya. Oke, nah sekarang kita coba tulis digital write. Kita mau menyalakan lampunya ya, digital write high. Ini digunakan untuk menyalakan lampu. Oh ya, jangan lupa titik koma. Kalau tidak ada titik koma nanti dia error. Di akhirnya, di akhir baris ini harus ada titik koma. Digital write high ini digunakan untuk membuat supaya lampu menyala. Kalau dia low, ini supaya lampunya mati. Coba kita langsung saja di sini bisa kita jalankan. Di sini bisa ada dua button yang digunakan untuk verify sama upload. Verify ini hanya untuk mengecek apakah kode yang benar atau enggak. Sedangkan upload ini untuk melakukan kompilasi dan upload firmware-nya ke situ. Kita coba upload. Kita beri nama latihan Wemos 1. Oke, di sini dia ada error. Kira-kira apa masalahnya? Oh ya, pin-nya kita belum assign. Digital write itu membutuhkan pin berapa yang akan diberikan, uh, yang akan di write secara digital. Di sini terlupakan, kita kasih dia pin D4 sesuai dengan pin mode yang kita pakai tadi di atas di setupnya. Sekarang kita coba. Oke, sembari nanti di sini ketika dia sudah selesai building kayak gini, ini menandakan kalau dia kedip-kedip menandakan kalau sedang diupload ya. Oke, dia tidak menyala. Dia mati. Kenapa dia mati? Coba kita kasih dia digital ininya jadi low. Oke, digital white-nya low. Nah, di sini low malah untuk menyalakan, sedangkan high itu untuk mematikan ya. Sekarang kalau kita tambahkan dia di sini high, kemudian kita berikan delay 100 juga, nanti dia akan menjadi gelap-gelip. Akan nyala, kemudian mati, nyala selama 1 detik, ini millisekon. Millisekon jadi 1 detik itu sama dengan 1000 millisekon. Ya, ini bisa teman-teman lihat di sini dia kedap-kedip sekarang. Oke, sekarang kita lanjut dengan membuat yang versi analog output. Kalau versi sebelumnya kan kita sudah mencoba untuk membuat lampu kedap-kedip dengan menggunakan digital write. Nah, sekarang kita akan membuat lampunya ini dia redup terang. Nah, untuk membuat redup terang, itu kita harus mengirimkan sinyal analog kepada output digital pin-nya, output D4-nya.
Di sini untuk membuat uh, apa namanya angka yang variatif mulai dari 0 sampai tertinggi. Nilai terendah itu menggunakan 0 atau mungkin 1 sampai dengan 255 karena yang paling terang nanti 255 ya. Kemudian kita kasih i plus plus. Nah, kita di sini menggunakan perulangan untuk menyalakan lampunya. Dengan menggunakan perulangan dari 0 sampai 255. Kemudian kita kasih delay 10 miliskon ya. Jadi dia akan nyala selama 10 miliskon di dalam satu apa namanya itu satu angkanya itu. Jadi totalnya kalau 255 berarti sekitar 2 detik. Jadi dari mati menuju ke terang itu memakan waktu selama 2 detik, 2,5 detik. Nah, kita sekarang berikan analog write untuk menulis analog ke digital pin 4 dengan value I. Nilainya adalah I. Nilainya adalah angka dari 0 sampai 25 I. Oke, kemudian di sini setelah dia nyala, kita redupkan lagi, kita kembalikan dia ke angka sebaliknya. Mulai dari 255 menuju ke 0. Tapi di sini nilai I-nya kita kurangi. I min min. Sama delay-nya juga selama 10 detik. Sekarang kita coba running ke Oke, sudah di write ke Wemos-nya. Nah, di sini ternyata untuk internal LED ini nggak bisa menggunakan analog ya. Kita coba menggunakan pin yang berbeda. Nah, di sini kita punya satu buah lampu LED. Kita kasih ground-nya masuk ke ground. Kita tes dulu untuk powernya masuk ke 3,3. Kita tes nyala. Oke, dia nyala. Kita akan menggunakan D4 sudah tadi untuk internal LED. Kita coba menggunakan D6. Digital output 6 ya, D6. Untuk digital analognya. Sini juga kita ganti menjadi D6. D6. Ya, kelihatan dia mulai dari redup kemudian terang. Redup kemudian terang. Oke, kali ini kita akan mencoba membuat wafer dengan memanfaatkan ESP8266 di mana atau Wemos D1 Mini dengan apa namanya itu motor servo yang 9 gram. Oke, di sini kita akan membuat wafer jadi dia nanti bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini nanti apa namanya? Si servonya ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan wafer.
kita membutuhkan 3 buah kabel di sini untuk servonya, kabel power dan dua, yakni positif negatif, dan satu lagi adalah kabel untuk datanya. Oke, untuk yang tengah ini adalah positif. Kita menggunakan 5 volt, akan diarahkan ke 5 volt. Kemudian yang coklat ini adalah groundingnya. Kita lempar ke ground. Ground berada di sebelahnya 5 volt. Kemudian satu lagi untuk data. Data yang oranye. Ini kita lempar ke digital 6. Oke. Jadi kita kasih dia ke digital 6. Oke, di sini kita akan sekarang saatnya kita coding ya untuk servonya. Di sini kita membutuhkan library namanya servo.h. Include servo.h. Ini bawaan dari Arduino, jadi servonya sudah ada library-nya sebesar. Kemudian di sini kita define pin servonya ya. Nanti dulu kita buat servo objeknya. Servo. Di sini kita attach dulu dia servonya ke pin yang sudah kita buat tadi, yaitu ke digital 6 D6. Kemudian kita berikan delay sekitar 200 milisekon. Kemudian kita coba reset posisi servonya menuju ke 0. Resetnya ke 0 ya. Nah, di sini sebelumnya kita aktifkan dulu serialnya. Serial begin 11520, kita kasih di baud rate 115.200 supaya sesuai dengan baud rate-nya yang ada di serial monitor Arduino. Nah, selanjutnya kita perlu untuk sweeper wiper kan kita butuh dia berada di posisi 0 atau enggak posisi 180. Sekarang kita buat posisinya misalnya integer posisi sama dengan 0. Servo dot write posisinya. Kemudian kita berikan delay sebanyak 1 detik. Harapannya 1 detik dia sudah berada di posisi 0. Kemudian posisi sekarang kita ubah nilainya sama dengan if posisi sama dengan 0, posisinya kita pindah ke sama dengan 180 derajat. Else posisi sama dengan 0. Jadi kalau dia berada di 180, posisinya kita pindah ke 0. Kemudian ini di delay selama 1 detik ya. Kita coba jalankan. Kita simpan dulu namanya Wemos D1 latihan 2 sweeper. Oke. Kita lihat ini posisinya sekarang dia sudah bergerak. Set.
setiap 1 detik dia berpindah dari 0 ke 180 dan kebaliknya.